Sekali lagi, untuk aspek pemasaran ini adalah inti dari penyusunan studi kelayakan. Jadi aspek pemasaran ini harus benar-benar diuraikan secara baik dan realistis. Nah, sekali lagi, jadi aspek pemasaran harus benar-benar diuraikan secara baik dan realistik, baik mengenai masa lalu maupun prospek di masa yang akan datang. Nah, itu ya. Jadi serta melihat bermacam-macam peluang dan kendala yang akan dihadapi. Jadi permintaan pasar dari produk yang dihasilkan, jadi permintaan pasar dari produk yang dihasilkan itu merupakan dasar dalam penyusunan jumlah produksi. Saya ulang lagi, permintaan pasar, jadi demand, jadi dari produk yang dihasilkan merupakan dasar dalam penyusunan jumlah produksi. Dan jumlah produksi itu sendiri ini merupakan dasar dalam rencana pembelian bahan baku. Jumlah tenaga kerja yang diperlukan, serta fasilitas lainnya yang dibutuhkan. Jadi pada aspek pemasaran ini, nah sekali lagi, pada aspek pemasaran ini mengkaji tentang strategi yang dipakai dalam meraih pangsa pasar yang potensial atau biasanya disebut peluang pasar, di mana diamati seberapa besar pengaruh strategi pasar tersebut. Nah, pasar tersebut untuk meraih besarnya pangsa pasar. Nah, aspek pemasaran ini mempelajari tentang permintaan. Sekali lagi, aspek pemasaran mempelajari tentang permintaan, ini penawaran, harga, dan juga strategi pemasaran. Nah, ini kalau ngomong masalah strategi pemasaran, ini nanti ada bukunya yang lebih tebal lagi, namanya dari karangan dari Fandi Ciptono. Ini waduh luar biasa, ini sangat mendetail sekali. Jadi uraian aspek pemasaran ini apa sih? Ini melingkupi, ini menurut Ibrahim ya, 1998. Nah, saya ini dulu, slide-nya saya rubah. Nah ini menurut Ibrahim tahun 1998. Jadi uraian aspek pemasaran ini melingkupi peluang pasar, perkembangan pasar, penetapan pangsa pasar, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan di samping kebijaksanaan yang diperlukan. Ini menurut Ibrahim. Nah, menurut Kasmir dan Ja'far, pasar dan pemasaran merupakan analogi seperti dua sisi mata uang yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Jadi di sini pendekatan pasar dan pemasaran ini mempunyai tingkat toleransi yang tinggi dan saling berpengaruh antara satu dengan yang lain. Jadi pemasaran tanpa diikuti dengan pasar, nggak enak arti ini, tidak akan berarti. Gambarannya seperti itu. Demikian juga sama, pasar tidak dibarengi dengan pemasaran, juga tidak mempunyai arti sama sekali. Jadi sehingga dapat dikatakan bahwa setiap ada aktivitas dalam pasar selalu dibarengi dengan aktivitas pemasaran. Dan begitu pula sebaliknya bahwa setiap aktivitas dalam pemasaran merupakan kegiatan untuk membentuk kegiatan di dalam pasar. Nah, ini menurut penjelasan dari Kasmir dan Ja'far. Sebuah perusahaan dalam usaha untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhan serta keinginan pasar, dan ini adalah pasar sasaran, menjalankan suatu strategi yang dikenal dengan bauran pemasaran. Ini ada yang mungkin membahas penelitiannya mengenai mix marketing atau marketing mix. Nah, ini bauran pemasaran. Nah, jika sasaran pasarnya sudah ditentukan melalui riset, kan, riset pemasaran, maka perusahaan itu harus membuat suatu rencana yang baik untuk memasuki segmen pasar yang memang bisa dipilih di sini. Ini kalau penjelasan mengenai bauran pemasaran ini, marketing mix. Nah, kalau ngomong masalah marketing ini kan kalian bisa taunya 4P ya, tapi kalau ada bauran berarti ada tambahan P lainnya.
Nah, ini seperti itu. Oke, lanjut di sini. Nah, marketing mix ini atau bauran pemasaran ini yang biasa dikenal dengan ini. Jadi tidak hanya 4P yang dibahas, tetapi ada PP, ada 2P lainnya yang bisa nanti kita 3P yang lainnya yang bisa kita bahas. Pertama adalah produk. Jadi bauran pemasaran ini menurut Umar ini apa sih? Merupakan suatu perangkat yang akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran bagi perusahaan dan semua itu ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen yang dipilih. Nah itu. Dan ada beberapa komponen dalam bauran pemasaran. Nah ini enggak hanya 4P tapi ada tambahan 3P. Pertama produk. P pertama adalah produk atau produk di sini. Apa itu produk? Nah ini produk merupakan sesuatu yang ditawarkan. Jadi produk merupakan sesuatu yang ditawarkan. Ini bahasanya itu kayak gitulah, produk yang ditawarkan ke pasar yang memenuhi permintaan. Di sini demand-nya apa ya kita kasih produknya gitu ya. Memenuhi permintaan, keinginan dan kebutuhan pasar baik dalam bentuk barang ataupun jasa. Nah, ini kita harus jeli ya. Kita harus jeli. Jeli dalam membuat sebuah produk. Nah, itu. Kira-kira apa sih yang menjadi keinginan? Kira-kira apa sih yang menjadi kebutuhan pasar? Nah, seperti itu. Dan yang kemarin ini bagus juga. Yang kemarin 5P kalian bisa lihat bahwa ada ide kreatif yang luar biasa. Ada salah satu ketua HIPMI, itu dia membuat yang namanya idenya ini di kreatif. Mungkin itu dari PKM itu. Kalau PKM itu kalau sudah berhasil itu biasanya didanai. Dia membuat jasa yang namanya pengolahan limbah, zero lim. Kadang-kadang kita ini mau buang minyak itu kan ke bumi kita ini akan ngotori, sebenarnya nggak bisa sulit untuk terurai kan itu. Makanya di sini diolah lagi, saya nggak tahu seperti apa modal pengolahannya, yang jelas teman-teman dari UP ini yang masih mahasiswa ini mengupayakan pemrosesan limbah ini menjadi bermanfaat lagi. Jadi dalam hal ini adalah minyak. Jadi partner zero atau sahabat zero, ya ini enggak hanya di Kota Malang saja, bisa jadi di kota-kota lainnya. Dan ini bisa dilakukan apa ya istilahnya penjemputan atau kita mengirim ke sana ke Zero Lim. Nah, itu ada apa ya istilahnya, ada websitenya. Kalian nanti bisa cari, cek lah di situ mengenai Zero Lim. Dan untuk sukses, untuk menciptakan produk ini enggak harus ini ya, enggak harus lulus kuliah dulu. Sekarang pun kalau kalian bisa meng-create PKM yang luar biasa menarik, dan ini bisa didanai oleh pemerintah, kalian misalnya butuh dana untuk membuat Zero Lim ini seandainya, sampai 50 juta dan itu kalian dipresentasikan sampai tingkat nasional ini masuk akal dan lain-lain, ya didanai. 100 juta pun didanai gitu loh. Kalau seandainya memang kalian membutuhkan dana segitu gitu loh. Dan ini kan ada berbagai tahapan, jadi seperti itu. Kalian ini kalau ada banyak peluang sebenarnya. Kalau sampai bisa dibiayai, wes jadi pengusaha langsung. Jadi nggak nunggu harus lulus kuliah dulu. Nah ini dibuktikan dengan pembuatan proposal. Nah ini bisa apa ya istilahnya melalui evaluasi project ini kalian bisa membuat proposal, outputnya nanti adalah membuat proposal bisnis. Nah dari apa ya, dari analisa beberapa aspek yang sudah kita bahas ini tadi. Jadi aspek pemasaran, aspek manajemen, aspek teknis, itu kan. Nah itu tadi. Nah ini mengenai produk. Dan yang kedua adalah harga atau price di sini. P yang kedua, price. Dan merupakan nilai apa sih harga di sini? Nilai yang ditukarkan, nilai yang ditukarkan dengan manfaat memiliki atau menggunakan suatu produk atau jasa. Ada price jadi. Nah ini. Jadi harga, kalau kalian baca strategi pemasaran ini, masalah menentukan harga pun benar-benar dibahas di sini. Jadi kalau ngomong strategi pemasaran, harga ini kalau pembahasannya luar biasa. Jadi nggak mudah untuk membuat membuat harga terus bisa diterima oleh konsumen, itu nggak mudah. Ada strategi yang ada pengetahuan tuh yang namanya itu copywriting. Jadi orang itu tertarik
dengan istilah diskon atau harga itu 18.000 terus dicoret 20.000 dicoret jadi 18.000 atau gimana. Nah, ini pemahaman mengenai copywriting ini juga penting. Jadi penentuan harga itu juga harus masuk akal sesuai dengan nilai dari produk atau jasa yang memang kita jual. Yang pernah saya ceritakan, produk yang awalnya 3.000 cuma dibungkus plastik itu ya, dijual di apa ya istilahnya itu di Car Free Day itu nggak laku. Tetapi di situ setelah di packaging, di branding dan lain-lain, terus ada pemasaran secara copywriting, harga dan lain-lain, harga 8.000 malah laku keras. Loh lah iya. Nah, ini yang namanya ilmu tuh itu di situ. Butuh ilmu. Jadi di situ. Jadi bukan sekedar kita itu tahu menjual saja, tetapi ilmu untuk menjual kita harus punya. Ini masalah harga pun kita harus punya strategi. Nah, yang ketiga, distribusi. Atau di sini P ini place. Ini di sini P yang ketiga place. Jadi merupakan kegiatan yang dilakukan agar suatu produk dapat diperoleh dengan mudah. Jadi mudah bagi konsumen sasaran. Hal ini berkaitan dengan saluran pemasaran yang berarti jarak perpindahan barang atau jasa dari produsen ke konsumen akhir. Nah, saluran pemasaran ini bisa dilakukan secara langsung oleh produsen ke konsumen atau dengan cara menyalurkan barang atau jasa melalui organisasi atau mungkin lembaga yang berkaitan dengan usaha pemasaran, misalnya UKM. Jadi di situ. Nah, ini juga harus dipikirkan. Apa langsung buat jual? Jadi jual dewi. Jadi kayak ngomong masalah distribusi itu siapa ya? Namanya siapa kok saya lupa, pengusaha yang meninggal tuh yang sangat menginspirasi. Belajarlah dari orang-orang goblok itu siapa namanya kok saya lupa ya. Bob Sadino, Pak. Nah, Bob Sadino. Nah, terima kasih saya ingatkan. Nah, itu Bob Sadino ini memotong distribusi yang luar biasa dia. Awalnya jualan telur. Strategi menjualnya dia itu luar biasa. Jadi dia itu apa di situ? Dia punya inspirasi dari komplainan orang yang beli telur dia busuk. Ada salah satu yang busuk. Ini komplain cerewet banget. Cerewet banget. Makanya wong wedok itu memang fitrahnya itu lambene turah. Jadi kayak gitu. Jadi kasarannya seperti itu. Jadi dia tuh pada waktu menjual dikomplain habis-habisan karena ada beberapa telurnya yang busuk. Akhirnya Bob Sadino dari orang cerewet ini dia malah mendapatkan inspirasi. Nah, luar biasa ya. Jadi bisa muncul ide di tengah mepet apa istilahnya, tekanan luar biasa itu dari komplain. Akhirnya dia bilang gini, Ibu, apa ya istilahnya, Ibu itu nanti akan saya apa ya istilahnya, saya beri diskon. Nah ini enggak apa-apa ini, saya beri diskon. Saya beri diskon, istilahnya telurnya akan saya ganti semuanya, akan saya kasih 1 kilo lagi, saya kayak gitu. Saya lupa itu kayaknya kayak gitu, seperti itulah. Oh dia pulang terus dia cerita. Dari situ dia punya ide lagi. Wah kok kayak gitu ya. Akhirnya jadi ada ibu-ibu yang tiap beli apa ya, beli telur itu dia kasih telur busuk 1 itu. Jadi telur busuk 1 terus ada ini komplain. Akhirnya dia ada trust itu. Jadi oh ada yang busuk diganti lagi. Akhirnya trust ini terbangun, namanya PR ya, public relation itu, karena kalau udah trust terbangun bahwa ini jujur dan lain-lain. Akhirnya orang-orang itu beli di Bob Sadino. Nah, ini masalah plus ini akhirnya semakin besar. Dia bisa jualan sayur dan lain-lain. Dia ini kayak beli perkebunannya lah, ya kecil gitu, akhirnya banyak karena semakin meningkat. Jadi semua hasil perkebunan dia, mulai dari peternakan sampai perkebunan itu langsung dijual ke martnya dia. Jadi dia gitu diputus semuanya. Nah ini strategi dia. Jadi biar keuntungannya juga lebih besar. Jadi Bob Sadino itu luar biasa. Itu Kemcik itu yang kalau kalian di Surabaya, di Jakarta Selatan ini milik beliau. Dan ini masih ada sekarang. Dan ini produk-produk dari dalam Kemcik itu tadi
Ini semuanya hasil perkebunan dari Bob Sadino sendiri. Dan mungkin ada beberapa yang diambil dari luar. Tetapi 80% mungkin lebih bahkan, yaitu hasil dari ininya Kemjik sendiri. Nah ini. Terus P yang keempat adalah promosi. Nah promosi di sini merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk meyakinkan konsumen agar menggunakan produk. Jadi baik berupa barang ataupun jasa yang ditawarkan oleh perusahaan. Promosi. Kalau ngomong masalah strategi promosi ini pembahasannya sangat banyak sekali. Ini berarti ada komunikasinya. Jadi biasanya kalau kalian membahas meneliti mengenai promosi ini biasanya komunikasi pemasaran. Nah, komunikasi pemasaran. Jadi komunikasi pemasaran. Jadi komunikasi ini bagaimana informasi ini bisa efektif nyampe ke kemana? Ke konsumen. Itu yang harus dipikirkan. Boleh lewat Instagram, boleh lewat media sosial, Instagram dan lain-lain, WhatsApp. Boleh lewat word of mouth, monggo silahkan. Ada yang meneliti mengenai word of mouth. Boleh mengenai lewat istilahnya kalau Instagram itu giveaway. Boleh melewat YouTube atau apapun itu. Boleh silahkan saja. Sah-sah saja. Yang penting kita paham bagaimana konsumen kita. Sehingga kita bisa menentukan promosi yang tepat untuk mereka. Itu. Jadi otomatis di sini kita harus berempati. Berempati di sini kita harus meneliti kira-kira apa yang menjadi kebutuhan mereka. Baik itu informasinya, dan juga mungkin kebutuhannya dan lain-lain. Nah ini adalah 4P pokok ya, biasanya marketing ini cuma 4P. Karena ini ada bauran atau marketing mix, ada tambahan 3P lagi. Ini di buku menurut Priam Santot, P yang kelima adalah people, orang. Atau orang-orang di sinilah. Nah, di sini dalam rangka marketing atau aspek pemasaran ini, orang ini sangat penting juga. Nggak bisa diabaikan. Jadi anggota yang terlibat dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan. Dan merupakan faktor yang memegang peranan penting. The right mind, the right place. Jadi di situ roda aktivitas mengenai aspek pemasaran ini tidak terlepas dari yang namanya human, orang-orang di situ. Jadi seperti itu. Nah, yang keenam itu fisik atau sarana fisik. P yang keenam. Hal-hal yang termasuk dalam sarana fisik adalah lingkungan perusahaan yang baik. Lingkungan perusahaan yang benar-benar memotivasi karyawannya untuk berkarya, kreatif, menjalankan aktivitasnya dengan tulus. Nah, seperti itu. Dan ini tidak mudah bagi yang namanya manajer ini. Caranya piye itu. Nah, itu. Jadi hal-hal yang termasuk dalam sarana fisik adalah lingkungan perusahaan yang baik. Lingkungan perusahaan yang baik. Ada pernah yang meneliti siapa ya? Saya lupa itu. Dulu wakil ketua. Kalau nggak salah Risa deh. Jadi ada budaya di situ tuh transfer knowledge-nya itu karena ada lingkungan informal di situ. Di dalam sebuah organisasi. Jadi pelatihan itu nggak cukup gitu. Kadang-kadang kepelatihan itu kan pukul rata ya. Kadang-kadang kita nanya tuh malu dan lain-lain. Nanti dikirain bego, dikirain ini. Padahal kita nggak ngerti. Tapi karena di forum yang formal kita mau nanya itu nggak disungkan gitu loh. Nah, karena ya itu tadi pelatihan itu kan di situ dikumpulkan banyak orang dan banyak orang ini mempunyai kadar pemikiran yang berbeda-beda, tingkat IQ-nya yang berbeda-beda dan lain-lain. Dan ini kalau udah masuk dalam satu forum itu sama rata kan kadang-kadang seperti itu. Nah, nggak taunya dengan lingkungan perusahaan yang baik itu tadi ada budaya informal yang luar biasa. Jadi setelah ada pelatihan itu, nggak taunya ada transfer knowledge di lingkungan informal tadi. Aku ketemu sama si Lahumud Darajat. Lahumud Darajat nanya gini, oh ya gini-gini, oh ya saya jelaskan.
saya jelaskan ini ya kayak gini. Pak, kemarin pelatihan tuh kayak gini ya. Kalau menurut ini apa kayak gini ya? Oh, bukan begitu. Jadi seperti itu. Nggak taunya lebih pahamnya setelah apa? Setelah ada forum informal tadi. Nah, ini yang kalau nggak salah pernah diteliti sama Risa Tauris. Jadi ini kaitannya dengan masalah motivasi deh itu. Jadi pekerjaannya akhirnya dia apa ya, lebih mudah mengerjakan karena dia paham di situ. Nah, jadi yang ketujuh kita lanjutkan. Ini sebentar, ini belum ini. Yang ketujuh di sini adalah proses di sini, proses. Nah, P yang terakhir adalah proses. Nah, proses di sini merupakan upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Jadi upaya perusahaan dalam menjalankan dan melaksanakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumennya. Jadi proses ini sangat penting sekali. Prosesnya. Jadi proses. Jadi upaya perusahaan dalam menjalankan. Ini juga harus diperhatikan. Kalau dalam komunikasi ini sama aja saya ngomong, ya kan? Prosesnya ini adalah suara saya bisa didengarkan oleh kalian, materinya juga enak didengarkan, dimengerti dan lain-lain kayak gitu. Paling enggak ini prosesnya nyampe ke sekalian tuh enggak ada noise, enggak ada suara-suara yang memang mengganggu, kalian bisa mendengarkan dengan jelas. Makanya di sini saya beli yang namanya mic, istilahnya khusus untuk presentasi. Saya ini beli mic, namanya mic Boya. Jadi kayak seperti itu. Nah sebelumnya kan suaranya apa ya kurang bagus, dan lain-lain. Saya beli mic yang tembak, jadi shoot mic. Jadi saya kayak gini, saya mau kayak gini itu suaranya itu tidak terganggu sama sekali karena langsung nembak dia. Nah ini salah satu contoh itu. Proses ini diperhatikan. Jadi pada waktu kita ini berupaya untuk menjalankan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, nah kita ini apa yang menjadi hambatan-hambatan ini kita reduksi, bahkan kita eliminir di situ. Nah ini ada 7P berarti ya. Pertama ada apa? Produk. Dan yang kedua ada price. Dan yang ketiga ada place. Dan yang keempat ada promotion. Dan yang kelima tambahnya adalah people. Dan yang keenam adalah apa? Fisik atau sarana fisik. Dan yang terakhir adalah proses atau proses itu sendiri. Nah, itu ya. Kalau ngomong masalah strategi pemasaran, bukunya ini banyak sekali dibahas, tapi saya lebih senang pakai punyanya Fandi Ciptono karena luar biasa, sangat mendalam sekali. Dari 4P atau 7P itu tadi, atau 7P ya, bauran marketing itu dibahas satu persatu sampai benar-benar apa ya, sangat mendetail bahkan. Nah itu ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai strategi pemasaran. Tapi strategi pemasaran ini saya sedikit saja membahas mengenai elemen-elemen dari elemen-elemen dari pemasaran, elemen dari strategi pemasaran itu tadi. Nah, ngomong-ngomong mengenai strategi pemasaran, ini menurut Bennett ya. Nah, jadi Bennett ini bilang kalau strategi pemasaran ini merupakan pernyataan baik secara implisit maupun eksplisit mengenai bagaimana suatu merek atau lini produk itu mencapai tujuannya. Saya ulang lagi, strategi pemasaran ini merupakan pernyataan. Jadi baik secara implisit maupun eksplisit mengenai bagaimana suatu merek atau lini produk mencapai tujuannya. Nah, sementara itu ada Tull dan Kahli ya. Ini mendefinisikan strategi pemasaran ini sebagai alat fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Nah, jadi pada dasarnya, jadi strategi pemasaran ini memberikan arah dalam kaitannya dengan apa? Dengan variabel-variabel seperti segmen pasar, segmentasi, identifikasi pasar sasaran,
terus positioning, terus juga elemen bauran pemasaran, dan biaya bauran pemasaran. Jadi strategi pemasaran ini merupakan bagian integral dari strategi bisnis. Jadi menjadi satu kesatuan yang memberikan arah pada semua fungsi manajemen suatu organisasi. Nah, menurut Corey dan dalam Dolan ya, jadi strategi pemasaran ini terdiri atas 5 elemen. Nah, ini elemen strategi pemasaran. Jadi elemennya pertama, ini yang terakhir ya, jadi nanti kita diskusi aja. Ini pertama adalah pemilihan pasar. Jadi elemen strategi pemasaran ini pertama adalah pemilihan pasar, yaitu memilih pasar yang akan dilayani. Memilih pasar yang akan dilayani. Dan yang kedua ini adalah perencanaan produk. Yang kedua perencanaan produk. Yang ketiga penetapan harga, yang keempat adalah sistem distribusinya, dan yang kelima adalah komunikasi pemasaran atau promosi di sini. Nah, ini elemen strategi pemasaran. Nah, pemilihan pasar ini yaitu memilih pasar yang akan dilayani. Keputusan ini didasarkan pada faktor-faktor. Pertama adalah persepsi. Persepsi terhadap fungsi produk dan pengelompokan teknologi yang dapat diproteksi dan memang bisa jadi juga didominasi. Dan yang kedua, ini adalah keterbatasan sumber daya internal. Sumber daya internal dalam perusahaan itu tadi yang mendorong perlunya pemusatan atau fokus mungkin yang lebih sempit lagi. Jadi di situ. Dan yang ketiga, pengalaman kumulatif yang sebelum-sebelumnya, itu pengalaman kumulatif yang didasarkan pada trial and error. Jadi nyoba, gagal, nyoba, gagal, nyoba, gagal. Jadi gitu ya. Jadi pengalaman kumulatif yang didasarkan pada trial and error di dalam apa? Menanggapi peluang dan tantangan. Jadi seperti itu. Anak peluang, trial error-nya. Ada tantangan ini, trial and error-nya. Jadi seperti itu. Makanya di sini perlu ada pemilihan pasar. Dan yang keempat di sini, kemampuan khusus yang berasal dari akses terhadap sumber daya langka atau pasar yang terproteksi. Jadi kemampuan khusus yang berasal dari akses terhadap sumber daya langka atau pasar terproteksi. Nah, jadi pemilihan pasar ini dimulai dengan melakukan segmen pasar dan kemudian memilih pasar sasaran yang paling memungkinkan untuk dilayani oleh perusahaan. Oke. Selanjutnya yang kedua ini adalah perencanaan produk. Perencanaan produk di sini meliputi produk spesifik yang akan dijual, maksudnya di situ. Jadi pembentukan lini produk dan desain penawaran individual pada masing-masing lini. Jadi produk itu sendiri itu menawarkan manfaat total yang dapat diperoleh pelanggan dengan melakukan pembelian. Jadi perencanaan produk ini harus berdasarkan benar-benar apa? Keinginan dan kebutuhan konsumen. Manfaat tersebut meliputi produk itu sendiri, nama merek produk, ketersediaan produk, jaminan atau garansi, jasa reparasi, dan bantuan teknis yang disediakan penjual. Serta hubungan personal yang mungkin terbentuk di antara pembeli dan penjual. Nah itu. Dan yang ketiga adalah penetapan harga. Nah, penetapan harga yaitu apa? Di sini menentukan harga yang dapat mencerminkan nilai kuantitatif dari produk kepada pelanggan. Jadi strategi penetapan harga seperti itu ya. Yang keempat, sistem distribusi. Nah, sistem distribusi ini saluran perdagangan grosir dan eceran yang dilalui produk hingga mencapai konsumen akhir yang membeli dan menggunakannya. Ini ada yang meneliti mengenai distribusi ini juga ada. Dulu barusan ini siapa ya namanya? Jadi bahas mengenai distribusi Mami Poco Pants. Dia pernah magang di situ. Siapa jenenge lali aku. Barusan lulus ini. Mami Poco Pants. Bagus juga. Jadi mengenai strategi distribusi.
Dan yang kelima ini komunikasi pemasaran, promosi. Nah, monggo nanti silakan kalau ada yang bahas mengenai ini langsung berkonsultasi dengan saya. Nah, ini yang meliputi periklanan, personal selling, promosi penjualan, direct marketing, dan public relation. Nah, ini. Dan tapi yang biasanya yang sangat menarik ini masalah public relations yang dibahas. Kalau personal selling, kalian mungkin sudah paham. Tapi kalau public relation ini adalah seperangkat program yang memang dia itu digunakan, diimplementasikan untuk apa di sini? Untuk meningkatkan trust, misalnya meningkatkan trust produk ini ke konsumen. Dan ini program-program. Jadi nggak jual produk, tapi di sini ada program untuk meningkatkan trust. Jadi public relation itu seperti itu. Jadi kalau seandainya gini nih, ada yang namanya advertorial. Jadi nggak advertising, tapi juga ada editorialnya. Biasanya kalau kalian lihat di surat kabar atau majalah atau koran itu ada advertorial. Ini juga strategi public relation. Nah ini public relation itu seperti itu. Jadi membuat advertorial. Jadi bukan sekedar, oke, Aqua ini sangat sehat sekali. Enggak itu. Tetapi kalau advertorial ini dia menceritakan bagaimana proses pembuatan alat-alat yang sudah tersertifikasi, proses ISO-nya ini dan lain-lain. Sehingga oke, perusahaan ini bagus, prosesnya juga sesuai dengan ini dan lain-lain. Ada trust-nya di situ bahwa airnya itu adalah memang bersih. Jadi itu namanya membangun trust itu lebih penting kalau menurut saya. Sehingga orang itu paling enggak itu dia tuh bisa mempertahankan mempertahankan konsumennya yang awalnya dia mungkin nggak percaya karena ada desas-desus yang tidak berdasar bahwa mungkin Aqua ini kayak gini misalnya nggak disaring terus banyak pernah ada haters mungkin dianalisis kok banyak bakterinya gitu terus gimana. Nah itu biasanya public relation itu dia itu membuat video atau mungkin advertorial di surat kabar untuk menjelaskan ke masyarakat perihal bagaimana proses istilahnya dari awal pembuatan mungkin dari sungai yang bersih dan lain-lain terus diolah terus akhirnya kalian minum sampai distribusinya kemana-mana terus diminum oleh kalian ini. Nah itu, dan ini tugasnya PR. Jadi akhirnya apa? Sistem penjualannya dia akan meningkat secara pelan-pelan grafiknya. Gitu, meningkat seret kayak gitu. Berbeda dengan personal selling. Jadi personal selling itu door to door dan lain-lain ya atau apapun itu. Jadi lakukan di hari ini bisa zut gitu. Besoknya bisa zit ini lagi. Jadi seperti itu. Atau mungkin word of mouth. Word of mouth itu juga trustness juga sebenarnya itu strategi PR. Kalau kalian lihat basic English course itu Mr. Cullen Ocean ini yang BEC ya, kampung Inggris yang ada di Pare itu dia tidak pernah melakukan promosi, tidak pernah dia. Dan dia ini dari awalnya BEC akhirnya tumbuhlah kampung Inggris di situ akhirnya bermunculan banyak English course yang ada di Paris sehingga banyak pilihannya. Sehingga banyak pilihannya membangun sebuah kampung Inggris. Jadi kampung Inggris itu akhirnya bukan satu BEC, akhirnya ya banyak apa di situ banyak kursusan Inggris lulusan dari BEC. Kayak teman saya dirikan namanya Dian English Course atau DEC dan lain-lain. Nah, terus setelah lulus dari BEC akhirnya jadi kampung itu. Karena memang oke, kamu nggak apa-apa, jadi izin dulu. Mister kalian saya sudah ini, apakah saya boleh membuat kursusan bahasa Inggris di Pare? Oh silakan, nggak masalah, seperti itu. Tetapi brandingnya BEC ini nggak bisa kegeser oleh kursusan-kursusan lain. Jadi sistem dari BEC ini 6 bulan itu kayak mondok di situ. Jadi fokus ke situ. Jadi seminggu Senin sampai Sabtu tuh masuk terus. Terus ada lagi kegiatan full day. Dan yang lainnya itu nggak seperti itu. Ya itu dari mulut ke mulut. Dan saya tahunya itu ya dari teman, bukan dari promosi dari media dan lain-lain. Ini word of mouth. Kalau kalian pengen meliti word of mouth. Jadi word of mouth ini memang luar biasa. Jadi promosi yang memang lebih
Kalau masuk ke hati itu lebih dalam lagi. Jadi seperti itu. Karena apa? Sing ngomongi koncone adewe sing bener-bener kita itu percaya sama dia. Jadi seperti itu. Jadi saya itu ngomong kayak gini otomatis kalian akhir trust sama BEC. Saya istilahnya karena apa? Kamu trust sama saya. Jadi salah satu contoh tuh kayak gitu, word of mouth. Oh BEC itu lebih ini ya otomatis oh bagus katanya Pak Dadang gini. Otomatis kamu akan mencoba ke BEC. Jadi seperti itu. Jadi saya bilang, saya nanya, terus strateginya apa? Strategi saya ini pertama channel saya promosinya ke Allah. Dia gitu bilang ya. Jadi saya setiap tahajud saya berdoa. Nah, dan berdoa dari Allah ini dia menurunkan orang-orang yang telah diajar ini memberikan informasi-informasi ini BEC ini ke ini ke masyarakat sekitar. Jadi kalau saya ini karena saya alumni BEC, saya mempromosikan ke kalian. Ini secara nggak langsung sebenarnya. Ini salah satu contoh word of mouth. Nah, ini masalah komunikasi pemasaran. Nah, oke ya. Itu jadi kalau ngomong masalah strategi pemasaran ini memang luar biasa. Jadi bukunya aja tebel banget, tapi ini saya hanya bahas yang apa ya, yang penting-pentingnya saja lah. Oke, saya stop.